Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kami akan menjelaskan tentang cohesion dan coupling. Anggota kami terdiri dari Abdurrahman Wahid dan NRP 004, Segara Bagas Dagasa Purwa dan NRP 0037, Anggun Wahyuni dan NRP 0154, dan Anfas Alifian dan NRP 0160. Jadi yang pertama ada cohesion. Cohesion itu adalah keterikatan fungsi-fungsi di dalam suatu modul. Maksudnya itu modul yang dibuat memiliki fungsi-fungsi yang serupa untuk satu tanggung jawab. Karena itu high cohesion sangat penting dalam perancangan software. Yang pertama ada functional cohesion. Pada functional cohesion, modul dikelompokkan karena semuanya memasuki sebuah fungsi yang tunggal. Functional cohesion biasanya reusable atau dapat digunakan kembali dalam konteks yang lain, perawatannya lebih mudah. Contoh dari functional cohesion adalah lexical analysis XML, perhitungan cosine sudut, dan membaca record transaksi. Untuk contoh codingan dari functional cohesion adalah modul A ini. Implementasi operasi aritmatika ini merupakan functional cohesion karena ada dua bagian kode yang masing-masing memiliki fungsinya sendiri. Ada A yang menghitung penjumlahan antara X plus Y, dan B yang menghitung perkalian X dan Y. Selanjutnya ada sequential cohesion. Kalau pada sequential cohesion itu, modul dikelompokkan karena output dari satu bagian itu bisa jadi input untuk bagian yang lainnya. Jadi bisa membuat beberapa fungsi atau bagian dari fungsi yang berbeda. Contohnya itu ada fungsi yang membaca data dari sebuah file lalu diproses. Untuk contohnya, di bawah ini ada fungsi untuk menghitung nilai. nilai. Jadi yang atas itu adalah result checker. Dia itu ngitung rata-rata nilainya dikali 100%. Setelah itu datanya diproses lagi ke grade decider untuk menentukan dia dapat nilai A, B, C, D, atau yang lainnya. Yang selanjutnya ada communicational cohesion. Kalau pada communicational cohesion itu modulnya dikelompokkan karena beroperasi pada input data yang sama atau menghasilkan output data yang sama. Communicational cohesion ini bisa menjalankan lebih dari satu fungsi. Secara umum dapat diterima bila struktur alternatif lain dengan kohesi yang lebih tinggi tidak bisa diidentifikasikan dengan mudah. Untuk communicational cohesion ini dia reusability-nya belum terlalu baik. Contohnya itu ada kelas data. Jadi yang pertama itu dia nge-update record auditnya, lalu dimasukkan ke audit trail. Setelah itu masuk ke kelas trajectory yang nanti bakal dikirim ke printer lalu di print. Selanjutnya adalah procedural cohesion. Procedural cohesion terjadi ketika elemen-elemen komponen itu terhubung berdasarkan urutan waktu pengoperasian, seperti sebuah loop atau urutan dalam statement keputusan. Contohnya pada modul A, di mana ada fungsi read, proses, dan juga store. Dan fungsi-fungsi ini harus berjalan secara berurutan. Kemudian, cohesion yang selanjutnya adalah temporal cohesion. Pada temporal cohesion, elemen komponennya itu terhubung berdasarkan timing, di mana semua statement yang diaktifkan pada satu waktu dibawa secara bersamaan, seperti shutdown atau initialization. Temporal cohesion ini sulit diubah karena harus melihat banyak komponen saat terjadi perubahan dalam struktur data. Contohnya, pada kelas init, itu ada fungsi inisialisasi laporan nilai, inisialisasi sertifikat, dan inisialisasi laporan gaji. Fungsi-fungsi ini memiliki hubungan yang lemah antar satu sama lain, tapi terhubung lebih kuat dengan fungsi di modul atau kelas yang lain. Cohesion yang selanjutnya adalah logical cohesion. Pada logical cohesion, elemen komponennya itu terhubung secara logikal dan bukan secara fungsional. Fungsi-fungsi yang mirip seperti input, error handling, dan lain-lain itu diletakkan bersamaan di satu tempat. Interface dari logical cohesion itu sulit untuk dipahami, dan untuk menentukan apa yang akan dieksekusi, programmer meneruskan flag yang harus melewati banyak kemungkinan fungsi atau tindakan yang tidak berhubungan. Logical cohesion juga sulit untuk di-reuse. Contohnya adalah class output yang terdiri dari fungsi-fungsi output yang sama seperti output untuk nilai siswa, output untuk sertifikat, dan output untuk laporan gaji. Namun fungsi-fungsi ini tidak berhubungan secara fungsional. Berikutnya adalah coincidental cohesion. Coincidental cohesion terjadi apabila bagian-bagian dari suatu komponen tidak berhubungan, tapi tergabung dalam satu komponen tunggal. Coincidental cohesion
merupakan cohesion yang sulit untuk dipahami dan tidak reusable. Contohnya di sini adalah kelas Joe. Kelas Joe mengandung terdapat beberapa fungsi publik. Contohnya adalah win2lin yang mengubah path di Windows menjadi bentuk path yang ada di Linux, dan days yang menghitung waktu hari dari awal waktu. Kemudian output report yang mengoutput financial report. Fungsi-fungsi ini dapat digunakan oleh kelas-kelas lain yang bukan dari kelas Joe, maka dari itu fungsi-fungsi ini disebut utility class. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang coupling. Coupling adalah ketergantungan modul satu dengan modul yang lain. Bayangkan jika Anda mengubah satu modul A, tapi karena modul lain memiliki ketergantungan terhadap modul A, maka efek perubahan ini mungkin saja punya impact terhadap modul lain. Karena itu, loose coupling sangat penting dalam perancangan software. Macam-macam coupling dari yang tertinggi adalah content coupling, common coupling, control coupling, stem coupling, data coupling, dan yang terakhir adalah uncoupled coupling. Next. Contoh coupling yang pertama adalah content coupling. Content coupling terjadi ketika satu bagian secara langsung merujuk pada konten dari bagian lain. Contohnya di sini adalah fungsi sum values yang memiliki parameter kalkulator C. Di sini sum values akan mengambil nilai-nilai dari C dan memasukkan resultnya ke dalam variabel yang ada di C juga. Next. Berikutnya adalah common coupling. Common coupling terjadi ketika beberapa modul menggunakan data yang disimpan di area memori yang sama. Contohnya di sini adalah variabel global. Di sini variabel isRunning memiliki awal nilai false, tapi ketika calculate sum ini memanggil variabel tersebut, maka isRunning dapat dimodifikasi menjadi true ataupun false. Maka dari itu, variabel global dapat diakses oleh banyak kelas atau fungsi lainnya. Selanjutnya adalah control coupling, di mana control coupling terjadi saat terdapat satu modul yang mengirimkan sebuah flag yang dapat mempengaruhi cara kerja modul lain. Contohnya pada source code berikut, di mana cara kerja atau hasil dari fungsi sum function itu bergantung pada saat flag yang dikirimkan saat pemanggilan fungsi sum function pada fungsi main. Contoh lain yang sering dipakai adalah algoritma sorting, di mana salah satu parameternya menentukan bagaimana hasil dan cara kerja sorting berjalan. Next. Selanjutnya adalah stem coupling. Stem coupling terjadi saat suatu modul membagikan atau mengirim data komposit, namun yang digunakan hanyalah sebagian data dari data tersebut. Hal ini berkaitan dengan masalah efisien, sehingga jika dilihat dari contoh source code, daripada kita mengirimkan satu objek employee, lebih baik data yang dikirim adalah data employee yang dibutuhkan saja. Misal di sini yang dibutuhkan hanya nama, alamat, dan gaji. Next. Selanjutnya adalah data coupling. Data coupling sendiri terjadi saat suatu modul berinteraksi melalui sebuah parameter atau saling mengirimkan data. Data coupling dikatakan benar saat data yang dikirim pada suatu parameter digunakan secara keseluruhan. Di sini contohnya terdapat fungsi untuk menjumlahkan kedua parameter sehingga hasil dari fungsi tersebut dikembalikan kembali ke fungsi yang lain. Next. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.